Halo Miss, saya Vina dari kelas 8B. Saya akan menjelaskan 5 soal yang saya pilih dari 12 soal mandiri. Yang pertama, saya akan memilih nomor 26, halaman 201. Waktunya akan memulai menjelaskan. Jadi saya akan menjelaskan dari nomor 26. Pertama, saya akan mencari tahu diketahuinya, yaitu sebuah benda terletak pada jarak 30 cm di depan cermin cekung, yaitu berarti SO sama dengan 30 cm. Setelah itu, bayangan yang berbentuk menjadi 1,5 kali benda, yang artinya M, atau perbesaran bayangan. Besar jarak titik fokus cermin adalah, jadi yang ditanya adalah titik fokus atau F. Oke, sekarang kita akan jawab mulai dari rumus 1/SO tambah 1/SI sama dengan 1/F. Sekarang M sama dengan SI/SO. M sama dengan SI/30 karena SO-nya adalah 30. Selanjutnya SI sama dengan 1,5 dikali 30. SI sama dengan 45 cm. Oke, sekarang kita akan mencari F-nya atau titik fokus dengan rumus 1/SO ditambah 1/SI sama dengan 1/F. 1/SO jadinya 1/30 dan 1/SI sama dengan 1/45 sama dengan 1/F. 1/F dipindahkan ke depan jadinya 3 ditambah 2 sama dengan per 90. Kenapa bisa 3 tambah 2 per 90? Karena 90 dibagi 30 menghasilkan 3, jadi akan hasil 3 dan menjadi 5/90. F sama dengan 90/5 sama dengan 18 cm. Dan hasilnya adalah 18 cm dan 45 cm. Ini dia hasilnya. Soal kedua saya ambil dari nomor 28, halaman 201, tentang jarak titik fokus cermin cekung dan bertanya tentang besar jarak benda. Oke, mari kita cari tahu tentang diketahuinya dan ditanyanya. Jadi, diketahuinya itu adalah F sama dengan atau titik fokus sama dengan 6 cm. Sekarang SI sama dengan 30 cm atau bisa dibilang jarak bayangannya 30 cm. Dan yang ditanyakannya itu tentang besar jarak benda adalah yang ditanyanya itu SO, besar jaraknya benda. Oke, mari kita jawab. 1/F sama dengan 1/SO ditambah 1/30. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa 1/F-nya bisa di depan duluan supaya bisa cepat. Jadi 1/6 cm sama dengan 1/SO ditambah 1/30 cm. Nah, 1/30 dipindahkan ke depan jadinya 1/6 cm dikurang 1/30 cm sama dengan 1/SO. Dipindahkan ya. Jadinya sama dengan 1/SO. Nah, 5 kurang 1
per 30 sama dengan 1 per SO. 4 per 30 sama dengan 1 per SO. SO sama dengan 30 per 4. Jadinya sama dengan 7 per 5 cm. Maaf, saya ulangi tulisannya. Jadinya 7 per 5 cm. Sudah jadi. Lanjut soal ketiga, yaitu di halaman 210 nomor 10. Ditanya itu jarak bayangan, perbesaran bayangan, tinggi bayangan, dan sifat bayangan. Jadi diketahuinya HO sama dengan 1 per cm, SO sama dengan 6 cm, F atau titik fokus sama dengan 4 cm. Jadi yang ditanya itu jarak bayangan atau SI, perbesaran bayangan sama dengan M, tinggi bayangan sama dengan HI, dan sifat bayangan. Oke, sekarang mari kita jawab. Jadi aku akan mulai dari A, yaitu SI. Dengan rumus 1 per SO ditambah 1 per SI sama dengan 1 per F. Sebentar saya tulis. 1 per 6 ditambah 1 per SI sama dengan 1 per F atau 1 per 4 yang sudah diubah. 1 per SI dan 1 per 6-nya dipindahkan ke belakang, jadi 1 per 6 dikurang 1 per 4. Jadi sama dengan 1 per SI sama dengan 3 kurang 2 per 12. Maaf, di sini saya ada kesalahan. Maaf ya, saya akan pause untuk mengganti tulisannya. Dan selanjutnya 1 per SI sama dengan 1 per 12. Maaf, kameranya lupa. Sama dengan SI jadinya sama dengan 12 cm. Lanjutnya yang B, yaitu M sama dengan SI per SO. M sama dengan 12 per 6. M sama dengan 2 kali. Kali adalah satuan dari M. Lanjut, kita akan bagian C, yaitu HI. M sama dengan HI per HO. Karena sekarang kita akan mencari HI, jadi kita menggunakan rumus M sama dengan HI per HO. HI sama dengan 1 per cm HI sama dengan 2 karena M-nya sudah diganti menjadi 2 kali. Karena dari awal kita sudah menemukan hasil dari M yaitu 2 kali. Jadinya HI 2 dikali 1 cm. 1 cm jadinya 2 cm hasilnya. Sekarang bagian D, yaitu sifat bayangannya. Sifat bayangan benda di ruang 3, maka sifat bayangannya itu nyata, terbalik, diperbesar, dan di ruang 3.
Selanjutnya, soal yang akan saya pilih yaitu nomor 11 di halaman 211. Benda setinggi 2 cm di depan cermin cembung. Jadi ini tentang cermin cembung. Jadi ini nomor 11 dan saya akan cari tahu tentang ditanyanya dan diketahuinya. Yang diketahuinya yaitu H sama dengan 2 cm dan SO sama dengan 8 cm, F sama dengan 4 cm. Yang ditanya adalah A, SI sama dengan SI titik-titik ditanya, B, M sama dengan ditanya, C, HI sama dengan ditanya. Jadi kita akan menjawab satu persatu. Saya akan mulai bagian A dengan rumus 1/SO sama dengan tambah 1/SI sama dengan 1/F. 1/SI dibalik di depan, dipindahkan ke depan jadi 1/F minus, karena ini cermin cembung jadi 1/minus F dikurang 1/SO. Satu per SI sama dengan 1 per minus di dalam kurang minus 4 di luar minus dikurang 1/8. 1/SI sama dengan 4 dikurang 2 per 16. 1/SI sama dengan 2/16. SI sama dengan 16/2 sama dengan 8 cm. Maaf, saya ulang tulisannya menjadi 8 cm. Lanjut ke bagian B yaitu menggunakan rumus M sama dengan SI/SO. Karena di sini yang ditanya yaitu M. M sama dengan SI/SO. SI-nya 8 cm dan SO-nya sama dengan 8 cm. Jadi M sama dengan 1 kali. Karena 8 dibagi 8 sama dengan 1. Lanjut di bagian C, M sama dengan HI/HO. Karena yang ditanya adalah HI. M sama dengan 1 sama dengan HI per 2 cm. Jadinya HI di luar, maaf kameranya, HI-nya di luar sama dengan 1 dikali 2 jadi 2 cm. Selanjutnya saya akan memilih nomor 12 di depan sebuah cermin cekul. Nah, ini adalah cermin cekul yang dia bertanya tentang berapa besaran bayangannya dan memiliki jaring-jaring kelengkungan. Ditanyanya dan diketahuinya. Diketahuinya R sama dengan 10 cm, SO sama dengan 7,5 cm. Yang ditanyanya itu adalah M sama dengan ditanya. Maka kita akan menjawab dengan cara poin. Poin pertama yaitu F sama dengan 1/2 dikali R. F sama dengan 1/2 dikali 10 cm. F sama dengan 5 cm karena 2 sama 10 dibagi atau bisa dicoret. Dan poin kedua yaitu 1/SO ditambah 1/SI sama dengan 1/F. 1/SI dipindahkan ke depan jadinya 1/F dikurang 1/SO. 1/SI sama dengan 1/5 cm dikurang 1/7,5 cm. 1/SI sama dengan 3 dikurang 2/5 dan 1/SI sama dengan 1/15. SI sama dengan 15/1 yang jadinya 15 cm. Dan di poin ketiga, terdapat M. Di poin ketiga itu terdapat M sama dengan SI/SO terus M sama dengan 15/7,5 dan hasilnya M sama dengan 2 kali.